Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatu Filmadinah dengan NIM 330 kelas G, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian syariah. Pengertian dan peristilahan perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Perjanjian syariah sering disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Rukun akad yang pertama, akid. Akid adalah orang yang berakad. Yang kedua, ma'qud alai adalah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga, maudhu akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat, sihat al-akad adalah ijab kabul. Ijab kabul dalam rukun akad. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang diadakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Syarat perjanjian syariah. Yang pertama, syarat in'iqad, terjadinya akad. Syarat in'iqad adalah suatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya yang syah menurut syarak. Apabila syarat tidak terwujud, maka akad menjadi batal. Yang kedua, syarat syah. Syarat syah adalah syarat yang ditetapkan oleh syarak untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Yang ketiga, syarat nafaz. Yang ketiga, syarat nafas, kelangsungan akad. Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat. Yang pertama, adanya kepemilikan atau kekuasaan. Yang kedua, di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Yang keempat, syarat luzum, kepastian akad. Syarat luzum suatu akad disyaratkan tidak ada kesempatan khiyar, pilihan, yang memungkinkan difasaknya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut khiyar, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya. Dasar hukum berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Objek perjanjian syariah. Objek akad atau benda yang dijadikan akad adalah yang bentuknya ada dan membekas. Objek akad ini tidak semata sesuatu benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan. Dapat berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam upah mengupah, serta tanggungan atau kewajiban, jaminan, agensi atau kuasa. Bentuk-bentuk perjanjian kontrak syariah. Yang pertama, akad tijarah. Merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Contohnya jual beli bagi hasil. Yang kedua, akad tabaruk. Merupakan perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba, transaksi nirlaba.
Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka membuat kebaikan. Contohnya, yang pertama, meminjamkan uang tanpa bunga. Yang kedua, meminjamkan jasa, misalnya wakalah atau wakiah. Yang ketiga, memberikan sesuatu, misalnya wakaf atau hibah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.